Shalom, mari kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan yang berikan kita sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku bernyanyi bagimu, ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih buat pengorbananmu yang begitu sempurna atas setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak, saat ini kami mau mendengarkan renungan. Ajar kami memahami dan mengerti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 di dalam Renungan Harian. Judul renungan kita hari ini adalah melangkah dengan iman dalam doa. Kita baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, Paulus dalam ayat 4 dan ke-5 memerintahkan orang percaya untuk pertama, senantiasa bersukacita dalam Tuhan, dan yang kedua, untuk menunjukkan kebaikan hati
kepada semua orang. Ketiga, agar hidup orang percaya dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Ini juga yang seharusnya menjadi ciri hidup setiap orang percaya saat ini, yakni agar sukacita dan kebaikan hati kita menular kepada orang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Namun dalam prakteknya kita tidak mudah menghidupinya, bukan? Mengapa, saudara? Karena ada hal yang sering menghantui orang percaya, termasuk juga anak-anak Tuhan, yakni apa, saudara? Kekhawatiran. Ada banyak hal yang menimbulkan kekhawatiran, tetapi pada dasarnya adalah disebabkan oleh ketidakpastian akan masa depan. Paulus di dalam 2 Korintus 1 ayat 10 menuliskan apa yang Tuhan telah kerjakan dan yang akan Tuhan lakukan. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Jika kita percaya akan apa yang Tuhan telah kerjakan, yakni menyelamatkan kita, maka kita juga percaya bahwa Ia pun akan menolong dan menyelamatkan kita lagi. Kita harus melangkah dengan iman, saudara. Bagaimana kita bisa tetap melangkah dengan iman? Yang pertama, nyatakan segala keinginan kepada Tuhan. Kata segala artinya semua. Berapa banyak, saudara? Nyatakanlah semuanya itu kepada Tuhan, berapapun banyaknya. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Bagi Tuhan tidak ada hal yang terlalu sulit atau sepele. Dia akan bertindak sesuai dengan apa yang terbaik bagi kita. Yang kedua, saudara, berdoa kepada Tuhan. Doa adalah satu-satunya cara di mana kesulitan dan persoalan kita diselesaikan di dalam kita oleh pernyataan kehendak Allah melalui kesulitan-kesulitan tersebut. Dengan berdoa, maka semua itu dipakai Tuhan, baik itu kesulitan maupun persoalan atau apapun juga. Tuhan akan pakai menjadi alat untuk membentuk karakter kita dan untuk membuat kita lebih seperti Kristus, untuk memperdalam kapasitas sukacita kita. Seorang penulis Kristen menuliskan, doa di masa kesesakan akan membawa jiwa kepada penundukan terhadap kehendak Allah. Kehendak diri diselaraskan dengan kehendak Allah dan menyelamatkan kita dari segala gerutu dan menyelamatkan dari segala sesuatu seperti hati yang memberontak terhadap Tuhan. Semua itu diselesaikan oleh doa. Doa mempersiapkan hati dan melembutkan hati di bawah tangan disiplin Tuhan. Doa mengizinkan persoalan sebagai hamba Tuhan untuk menyelesaikan misinya di dalam kita, dengan kita, dan bagi kita. Dengan doa kita akan mengalami banyak jalan keluar dan mujizat. Namun ada lebih banyak lewat doa. Tuhan mengubah hati kita sendiri dan meningkatkan iman kita. Lewat doa Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih Allah, sehingga kita bisa melihat persoalan bukan lagi dengan kemarahan, gelisah, sakit hati maupun putus asa, tetapi dengan kacamata Allah yang penuh kasih.
Sebab itu, lewat doa kita bahkan bisa mendoakan musuh kita. Karena doa bukan menyatakan kebutuhan kita kepada Allah, karena Allah tahu persis keberadaan kita. Tetapi doa mengkondisikan hati kita kepada Allah. Doa mengajar kita untuk memandang Allah. Doa bukan untuk membawa Tuhan kepada jalan kita, tetapi justru doa membawa kita kepada jalannya Tuhan. Tanpa doa, kita akan menjauh dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa melangkah dengan iman? Yang ketiga adalah menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Allah memberkati hati yang bersyukur. Ketika kita mengucap syukur, kita akan fokus kepada hal yang patut kita syukuri. Melalui pengucapan syukur, kita mulai melihat bagaimana Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Orang tidak bersyukur tidak bisa mengucap syukur meski ia dalam kelimpahan. Allah tidak dimuliakan dalam orang Kristen yang suka komplain dan hanya melihat hal-hal negatif dalam hidupnya. Mengucap syukur akan memuliakan Tuhan. Kita hanya bisa mengucap syukur ketika kita percaya bahwa kita bisa menyerahkan segala persoalan kita di tahta Allah, dan bahwa kita bisa mempercayai bahwa janji Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Adalah kehendak Allah agar kita hidup dalam damai sejahtera. Sebab itu, mari kita melangkah dengan iman, dengan selalu membangun komunikasi dengan Allah lewat doa yang intim dengan Dia, lewat permohonan-permohonan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan melalui ucapan syukur setiap waktu untuk setiap hal kepada Tuhan. Karena kita percaya segala hal dikerjakan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Hasil dari semua ini, kita akan mengalami damai sejahtera Allah yang akan selalu memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-7. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami satu cara yang begitu jitu dan luar biasa, yaitu dengan doa. Doa menjembatani akan hubungan antara kami dengan Engkau. Lewat doa kami bisa berkomunikasi secara terbuka kepada Tuhan. Lewat doa kami bisa menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan itu akan mendatangkan damai, sukacita, sehingga iman kami semakin kuat, dan kami boleh melangkah pasti dengan iman. Bapa, biarlah kami menjadi umat-Mu yang suka membangun mezbah doa. Berkaryalah dalam setiap kami ya Tuhan, agar kami menjadi umat Tuhan yang berkenan, yang hidup dari iman kepada iman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.